warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari soal LKS Intan Pariwara bab alat optik, yaitu soal di uji kompetensi 2 bagian A. Sementara untuk bagian B dan C-nya adik-adik silakan kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihan. Kemudian untuk uji kompetensi satunya silakan lihat di kolom deskripsi ya, itu juga sudah saya upload. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kemudian kita juga punya grup diskusi, nama grupnya adalah @diskusi_soal_fisika, itu adalah grup Telegram. Kemudian juga ada channel yang membahas soal-soal fisika ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri kondisi mata berikut. Nah, di sini ada 4 kondisi. Adik-adik silakan baca sendiri. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri kondisi mata penderita rabun dekat terdapat pada angka. Nah, jadi di sini ya perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya rabun dekat itu bahasa lainnya adalah hipermetropi atau juga bisa disebut hipermetropia atau terang jauh. Nah, jadi rabun dekat ini terjadi karena lensa mata itu tidak dapat mencembung sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sehingga pembentukan bayangannya itu terjadi tepat di belakang retina, ya, bukan di depan retina. Nah, berarti untuk kondisi yang pertama itu salah ya. Kemudian yang kedua, titik dekatnya itu berada di lebih dari 25 cm. Berarti ini benar. Kemudian untuk penderita rabun dekat itu dia bisa ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif atau bahasa lainnya konveks ya. Sementara kalau bikonkaf ini adalah lensa cekung-cekung. Berarti untuk yang kondisi nomor 3 itu salah. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat. Jadi memang kondisi pasien penderita rabun dekat itu tidak dapat melihat benda yang berada di dekatnya dengan jelas ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4 atau yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan keluhan-keluhan yang dirasakan Junaidi berikut. Yang pertama adalah pada jarak lebih dari 5 meter, Junaidi tidak dapat melihat. Kedua adalah dapat membaca dengan jelas jika hanya berjarak 50 cm. Nah, di sini ya dari kondisi ini diketahui bahwasanya punktum remotum ya atau jarak jauhnya itu adalah 5 meter. Kemudian jarak dekatnya atau punktum proksimum atau PP singkatannya itu adalah 50 cm. Kemudian kita ubah ke meter dengan cara dibagi 100 dapatnya 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah berdasarkan informasi di atas agar penglihatan Junaidi menjadi normal kembali, kacamata yang seharusnya digunakan adalah, nah di sini maksudnya dia itu menanyakan berapa sih kekuatan lensa yang harus digunakan oleh si Junaidi agar dia bisa membaca dengan jelas. Nah, di sini disebutkan ya, jarak baca normal itu adalah 25 cm. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini pada kondisi yang pertama ya, pada jarak lebih dari 5 meter, Junaidi itu disebutkan bisa melihat dengan jelas. Artinya si Junaidi itu dia menderita rabun jauh ya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ini dia menandakan bahwasanya si Junaidi itu dia juga menderita rabun dekat. Jadi seperti kombinasi gitu ya. Nah, untuk menghitung berapa kekuatan lensanya, kita harus hitung satu-satu. Yang pertama itu kita hitung untuk yang rabun jauh atau miopi. Kemudian setelahnya kita akan hitung rabun dekatnya atau hipermetropi. Perlu diketahui bahwasanya untuk kondisi mata normal, untuk titik dekat mata ya atau PP itu sebesar 25 cm atau 0,25 meter. Sementara untuk titik jauh mata itu adalah tak hingga atau PR-nya ya. Nah, di sini kita langsung aja menghitung untuk kondisi yang pertama
yaitu menggunakan persamaan P sama dengan minus 1 dibagi dengan PR, atau minus 1 dibagi dengan 5, dapatnya adalah negatif 0, dioptri. Kemudian yang kedua, untuk kondisi rabun dekat atau hipermetropi, di sini kita gunakan persamaan P sama dengan 1/Sn dikurang 1/pp. Nah, langsung aja kita masukin nilai Sn-nya 0,25, kemudian pp-nya 0,5. Lalu kita hitung ya. Di sini kita samakan penyebutnya, gunakan 0,5. Kemudian 0,5 dibagi dengan 0,25 dapatnya 2. Dikali 1 berarti 2 ya, tulis ke sini. Lalu 0,5 dibagi 0,5 dapatnya 1. Kemudian dikalikan dengan minus 1 dapatnya berarti minus 1. Kemudian P-nya berarti 1 dibagi 0,5 dapatnya berarti positif 2 dioptri. Nah, di sini kebetulan nggak ada yang tepat ya, karena kita dapatnya tadi berapa? Negatif 0,2 dioptri dan positif 2 dioptri. Di sini nggak ada ya optionnya. Adanya itu positif 2,5 dioptri. Sementara kita dapatnya positif 2,0 dioptri. Kemudian untuk lensa yang digunakan itu adalah berlensa rangkap ya. Jadi bukan lensa cembung ataupun lensa cekung, karena dia perpaduan antara hipermetropi dan miopi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah benda yang letaknya jauh diamati menggunakan teropong. Teropong menghasilkan perbesaran anguler sebesar 200 kali semula. Ini adalah M-nya. Jika mata tak berakomodasi dan jarak fokus lensa okuler 10 cm, ini FOK. Jari-jari kelengkungan lensa objektif adalah, yang ditanyakan adalah R. Nah, di sini untuk menghitung R, kita gunakan persamaan FOB sama dengan setengah dikali dengan ROB. Berarti ROB-nya itu adalah 2 dikali dengan FOB. Nah, karena kita nggak tahu berapa FOB-nya, kita harus cari tahu dulu atau kita hitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK. Langsung aja kita masukin M-nya 200, kemudian FOK-nya 10. Lalu untuk menghitung FOB, langsung aja kita kalikan 200 dengan 10, dapatnya adalah 2000 cm. Nah, langsung kita masukin ke sini ya. Berarti 2 dikali 2000 dapatnya adalah 4000 cm. Karena di option jawabannya dalam satuan meter, kita harus ubah satuannya ya ke meter dengan cara dibagi 100. Nah, 4000 dibagi 100 itu adalah 40 meter. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang siswa mengamati benda dengan lup. Jika siswa tersebut mengamati dengan mata berakomodasi maksimum dan menghasilkan perbesaran 10 kali, berarti ini M, pada titik dekat pandangan sejauh 20 cm. Nah, ini kita hitung sebagai SN ya, atau jarak dekat mata, titik dekat mata maksudnya. Jarak fokus lup tersebut adalah, fokus berarti F ya. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini kita hitungnya dengan menggunakan persamaan M sama dengan SN dibagi F plus 1. Kemudian tinggal masukin aja M-nya 10, kemudian SN-nya 20. Lalu tinggal kita hitung ya. Satunya ini pindah ruas ke kiri, jadinya minus 1. Kemudian di ruas kanannya masih tetap 20 dibagi F. Lalu F-nya ini ya pindah ruas ke atas, ke kiri maksudnya, dan jadinya ke atas kan. Kemudian 10 dikurang 1, 9, kita pindahin ke posisi F. Dapatnya adalah F sama dengan 20 dibagi 9. Nah, 20 dibagi 9 itu adalah 2,2 cm. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Sulis menggunakan teropong dengan mata tidak berakomodasi. Jarak benda dengan lensa objektif sejauh 12 meter dan menghasilkan jarak bayangan 6 meter. Jarak benda itu lambangnya adalah S. Karena di lensa objektif berarti SOB. Kemudian bayangannya berarti S-aksen ya, S-aksen OB. Jika jarak fokus lensa okuler 24 meter atau FOK, panjang teropong adalah, panjang teropong itu dia dilambangkan dengan D. Di sini kita gunakan aja persamaan D sama dengan FOB ditambah FOK. Karena FOB-nya belum diketahui dari soal, kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan ini. Ya, kemudian kita tinggal masukin aja SOB-nya 12 dan S-aksen OB-nya 6. Di sini kita gunakan 12 ya penyebutnya, kemudian tinggal kita bagi aja, 12 bagi 12 berarti 1, dikali 1 dapatnya 1, kemudian 12 dibagi 6 dapatnya 2, dikali 1 hasilnya 2. Lalu kita tulis ke sini. Nah, dapatnya berarti seper FOB adalah 3/12. FOB berarti 12 dibagi 3, dapatnya adalah 4 meter. Kita lanjut hitung D-nya, kita tinggal masukin aja FOB-nya 4 meter ya ke sini, FOK-nya 24 meter. Kemudian tinggal dijumlahin aja, dapatnya adalah 28 meter. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sel tumbuhan diletakkan 3 cm di depan lensa objektif mikroskop. Berarti ini adalah SOB. Jika jarak fokus lensa objektif 2 cm, berarti ini FOB, dan jarak fokus lensa okuler 8 cm, FOK ya. Ketika pengamatan dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, jarak lensa objektif dan lensa okuler adalah, jarak lensa objektif dan lensa okuler itu dia dilambangkan dengan D. Di sini kita menghitung D dengan menggunakan persamaan D sama dengan S-aksen OB ditambah FOK. Nah, karena di sini nggak ada S-aksen OB-nya, kita hitung gunain persamaan ini. Oke, kita tinggal masukin ya. FOB-nya 2 cm. Masukin ke sini. Lalu SOB-nya 3 cm. Kemudian ditambah seper S-aksen OB. Nah, seper S-aksen OB itu adalah 1/2 dikurang 1/3. Jadi yang ini pindah ruas ke kiri, jadinya negatif. Lalu tinggal samain penyebut ya. 2 dikali 3 kan 6. 6 dibagi 2 3, kali 1 dapatnya 3, dikurang 6 dibagi 3 itu 2, dikali 1 berarti 2. Nah, ini berarti 3 dikurang 2 adalah 1/6 kan. Nah, S-aksen OB-nya berarti 6 dibagi 1 atau 6 cm. Lalu kita tinggal masukin ke sini. Ya, S-aksen OB-nya masukin ke sini. FOK-nya juga masukin ke sini. Lalu tinggal dijumlahin. 6 ditambah 8 adalah 14 cm. Kita lanjut ke soal nomor 7. Rudi melakukan pengamatan menggunakan teropong bumi. Panjang teropong saat mata tidak berakomodasi adalah 70 cm. Nah, panjang teropong itu dilambangkan dengan D. Jika kekuatan lensa objektif dan lensa okuler adalah positif 4 dioptri dan 20 dioptri, jarak lensa pembalik yang digunakan adalah, untuk kekuatan lensa itu dilambangkan dengan P. Kalau lensa objektif berarti POB ya, itu 4 dioptri, dan lensa okulernya berarti POK sebesar positif 20 dioptri. Jarak lensa pembalik itu FP ya. Di sini kita coba langsung aja hitung. Nah, di sini kita gunain persamaan D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Kemudian kita hitung dulu FOB-nya dengan menggunakan persamaan seper POB dikali 100 cm. Kemudian tinggal masukin nilai POB-nya 4, lalu dikali 100 dapatnya berarti 25 cm. 100 dibagi 4 ya, 25 cm.
Kemudian kita cari FOK dengan menggunakan persamaan 1 per POK dikali 100 cm. Masukin POK-nya 20 dioptri, lalu 100 kita bagi dengan 20, dapatnya adalah 5 cm. Kemudian tinggal kita masukin ke sini ya. Masukin D-nya 70, kemudian FOB-nya 25, ditambah 4 FP, ditambah 5. Ini tinggal dijumlahin ya, 25 ditambah 5 berarti 30. Kemudian 30-nya kita pindahin ruas, jadinya negatif 30. Nah, jadinya gini, 4FP sama dengan 70 dikurang 30. Kemudian 70 dikurang 30 adalah 40. Nah, FP-nya berarti adalah 40 dibagi 4 atau 10 cm. Jawabannya berarti yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Siswa bermata normal mengamati preparat menggunakan mikroskop. Proses pembentukan bayangan preparat ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar pembentukan bayangannya ya. Silakan diperhatikan beserta keterangannya, karena keterangan ini merupakan data untuk yang diketahuinya apa aja. Nah, kita lanjut ke soalnya. Berdasarkan data tersebut, perbesaran total mikroskop adalah, nah kalau perbesaran itu berarti M. Diketahui ini tadi diambil dari soal yang ini ya, dari keterangannya. Oke, kita langsung bahas. Nah, di sini kita gunakan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK ditambah 1. Kemudian di sini kita terlebih dahulu menghitung nilai S aksen OB menggunakan persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Kita masukin FOB-nya 2 cm, lalu SOB-nya 2,5 cm. Kemudian diperoleh 1 per S aksen OB-nya adalah 1/2 dikurang 1,25. Jadi yang 1,25-nya ini pindah ruas ya, jadinya negatif. Di sini kita gunakan pembilangnya 10 ya, bukan 5. Kenapa bukan 5? Karena kalau seandainya dia 5 dibagi 2 kan nanti 2,5. Dia kan desimal tuh. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghasilkan angka yang pembulatan ya, bukan yang desimal. Jadinya kita pakai penyebutnya 10 cm. Seperti itu. Kemudian tinggal kita bagi aja. 10 dibagi 2 dapatnya 5 ya, dikali 1 5. Dikurang 10 dibagi 2,54 dikali 1 berarti hasilnya adalah 4. Kemudian tinggal kita hitung, 5 dikurang 4 adalah 1. Kemudian tinggal kita masukin yang ini ke rumus yang ini ya. Dapatnya berarti 10 dibagi SOB-nya 2,5 dikali SN-nya 25. Dan ingat ya, SN itu dia ketetapan, nilainya adalah 25 cm. Tapi dengan catatan itu dia untuk kondisi mata normal, bukan kondisi mata yang menderita hipermetropi maupun miopi, seperti itu. Kemudian kita bagi FOK-nya 5 cm, lalu ditambahkan 1 ya. Di sini 10 dibagi 2,5 itu adalah 4. Lalu 25 dibagi 5 adalah 5, ditambah 1 berarti 6. Di sini kita tinggal kaliin aja, 4 dikali 6 adalah 24. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D ya, 24 kali. Sorry ya kalau ada berisik-berisik suara ayam. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 9. Seorang penderita hipermetropia menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa positif 2 dioptri. Berarti ini lambangnya P. Dari ulasan tersebut menyatakan bahwa penderita dapat melihat benda terdekat dengan jelas tanpa kacamata pada jarak. Nah, di sini ditanyakan itu adalah punctum proximum atau titik dekat atau jarak terdekat. Nah, di sini untuk menghitungnya kita tinggal gunakan persamaan P sama dengan 4 dikurang 100 pp. Kita tinggal masukin nilai P-nya 2. Kemudian 4-nya ini tinggal kita pindah ruas ke kiri, jadinya negatif 4. Kemudian yang ruas kanannya masih tetap ya, minus 100 pp. Kemudian 2 dikurang 4 dapatnya adalah minus 2. Kemudian
Di sini kita pindahin posisi ya. PP-nya jadi ke posisi minus 2, pun sebaliknya minus 2 pindah ke posisi PP. Nah, jadinya PP sama dengan minus 100 dibagi minus 2. Dapatnya adalah positif 50 cm. Artinya jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Menatap layar monitor dengan durasi lama dan dilakukan secara rutin dapat mengakibatkan kelelahan mata yang menyebabkan mata mengalami rabun jauh. Gangguan mata tersebut dapat ditolong dengan menggunakan kacamata. Nah, di sini untuk penderita rabun jauh ya atau miopi, itu dia harus ditolong dengan menggunakan lensa negatif atau lensa cekung. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga adik-adik semuanya paham. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.